Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Salsabila Afifah, NIM 2100671 dari kelas Pendidikan Matematika A angkatan 2021. Kali ini saya akan membahas teori belajar kognitivisme oleh Jerome Bruner. Adapun video ini dibuat untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Strategi Pembelajaran Matematika dengan dosen pengampu Bapak Dr. Jarnawi Afghani Dahlan MKes. Agar tidak berlama-lama lagi, yuk simak videonya. Biografi singkat dari Jerome Bruner. Jerome Bruner yang bernama asli Jerome Simon Bruner lahir pada tanggal 1 Oktober 1915 di New York University. Riwayat pendidikannya, pada tahun 1937 ia lulus program studi psikologi di Duke University. Pada tahun 1939 ia memperoleh gelar master. Pada tahun 1941 Bruner memperoleh gelar PhD-nya di Harvard University. Kemudian pada tahun 1960 Bruner bersama temannya yang bernama George Miller mendirikan pusat penelitian kognitif di Harvard University. Alasan dari Bruner dan George Miller mendirikan pusat penelitian kognitif tersebut karena keduanya sangat yakin bahwa psikologi harus prihatin terhadap proses kognitif yang berbeda bentuk dengan manusia. Hal inilah yang memberikan kontribusi terkemuka dari Bruner, yaitu mempelopori aliran psikologi kognitif yang menjadi dorongan agar pendidikan dapat memberikan perhatian pada pentingnya perkembangan berpikir. Teori belajar Bruner. Adapun dasar pemikiran teori Bruner ini memandang bahwa manusia sebagai pemroses, pemikir, dan juga pencipta informasi. Menurut Bruner, belajar adalah suatu proses aktif yang memungkinkan manusia untuk menemukan berbagai hal baru di luar informasi yang diberikan kepada dirinya. Teori Bruner ini membahas tentang kegiatan belajar manusia itu tidak berhubungan dengan umur dan juga tahap perkembangannya. Pandangan Bruner tentang belajar sebagai proses perkembangan kognitif didasarkan pada dua asumsi. Asumsi yang pertama, perolehan pengetahuan adalah proses interaktif seseorang dengan lingkungannya secara aktif akan mengakibatkan terjadinya perubahan pada diri seseorang tersebut dan lingkungannya. Yang kedua, seseorang mengkonstruksi pengetahuan yang dimilikinya dengan menghubungkan informasi baru dan informasi yang didapatkan sebelumnya menjadi suatu struktur pengetahuan yang bermakna. Menurut Bruner, supaya pengetahuan mudah ditransformasikan oleh siswa, perlu memperhatikan 4 tema pendidikan untuk perkembangan kognitif. Yang pertama, struktur pengetahuan. Hal ini dipandang penting bagi siswa untuk melihat keterhubungan fakta dengan informasi yang diterima. Yang kedua, kesiapan. Maksudnya, untuk mempelajari suatu hal yang baru diperlukan penguasaan keterampilan yang lebih tinggi lagi. Yang ketiga, nilai intuisi, yaitu teknik intelektual untuk sampai pada formulasi tentatif tanpa menganalisis untuk mengetahui apakah formulasi tentatif tersebut merupakan kesimpulan yang benar. Dan yang keempat, motivasi, yaitu keadaan pada diri seseorang yang dapat mendorongnya melakukan sesuatu untuk mencapai tujuan. Pada prinsipnya, teori kognitif Bruner adalah pengembangan dari teori kognitif Jean Piaget. Tetapi Bruner lebih menekankan bagaimana individu mengeksplorasi potensi yang ada pada dirinya. Nah, dari sinilah terlahir teori belajar penemuan atau discovery learning, di mana siswa secara aktif mencari pemecahan masalah melalui 3 tahapan perkembangan kognitif yang terintegrasi, kemudian menghasilkan pengetahuan baru yang benar-benar bermakna. Menurut Bruner, teori belajar penemuan atau discovery learning adalah proses di mana siswa dapat memahami makna, konsep, dan hubungan melalui proses intuisi sampai pada akhirnya dapat menemukan suatu kesimpulan yang disesuaikan dengan perkembangan kognitif siswa. Menurut Bruner, proses belajar dapat terlaksana dengan baik jika pengetahuan dipelajari melalui 3 tahapan perkembangan kognitif siswa, yaitu enaktif, ikonik, dan simbolik. Yang pertama, enaktif, yaitu tahap perkembangan siswa memperoleh pengetahuan dengan melakukan pengamatan langsung terhadap fakta atau realita yang terjadi di lingkungan sekitar. Siswa dapat langsung mengamati benda konkret pada situasi nyata, memegang, dan menggerakkannya. Yang kedua, ikonik, yaitu tahap perkembangan siswa memperoleh pengetahuan tidak secara langsung melalui benda konkret atau situasi nyata pada lingkungan sekitar, melainkan melalui visualisasi verbal dan gambar-gambar. Siswa belajar melalui bentuk perumpamaan atau perbandingan. Yang ketiga, simbolik, yaitu tahapan perkembangan siswa memperoleh pengetahuan melalui simbol bahasa, matematika, logika, dan sebagainya.
Siswa mampu menyampaikan ide gagasan dalam bentuk abstrak yang dipengaruhi tingkat perkembangannya. Untuk lebih memahaminya, mari simak contoh implementasi tahapan perkembangan kognitif Brunner ini pada pembelajaran, penjumlahan, dan pengurangan bilangan bulat. Tahap N aktif. Implementasinya, guru menggunakan alat bantu bola yang diberi tanda positif dan tanda negatif. Jika bola yang bertanda positif dan tanda negatif digabung, maka hasilnya akan 0 atau netral. Contohnya, 3 ditambah negatif 4. Nah, pada tahap ini, guru dapat mengambil 3 bola yang bertanda positif, kemudian 4 bola yang bertanda negatif. Kemudian, jika bola-bola tersebut dijadikan berpasangan, maka terdapat sisa 1 bola yang bertanda negatif. Maka hasilnya adalah negatif 1. Tahap ikonik. Implementasinya, guru menyajikan diagram garis untuk menjelaskan tentang operasi penjumlahan dan pengurangan. Jika operasi penjumlahan, maka bergerak maju yaitu ke arah kanan, dan operasi pengurangan maka akan bergerak mundur yaitu ke kiri. Masih dengan contoh yang sama yaitu 3 ditambah negatif 4. Dengan menggunakan alat bantu garis bilangan yang dimulai dari 0 menuju ke positif 3. Karena ditambah negatif 4 maka akan bergerak mundur ke kiri sejauh 4. Dan diperoleh hasilnya adalah negatif 1. Tahap simbolik. Implementasinya, guru langsung memberikan soal yang sudah ditulis dalam bentuk simbol matematika tanpa ada ilustrasi. Masih dengan contoh yang sama, yaitu guru langsung memberikan bentuk soal 3 ditambah negatif 4. Yang mana siswa akan menjawab dengan jawaban yang benar adalah negatif 1. Menurut Brunner, ada 4 prinsip mengenai cara belajar dan mengajar matematika yang disebut dalil atau teorema. Nah, dalil-dalil atau teorema yang berhubungan dengan pembelajaran matematika menurut Brunner dan juga Ken Pei berdasarkan percobaan dan juga pengalaman mereka antara lain. Yang pertama, dalil penyusunan. Dalil ini mengatakan bahwa siswa akan selalu memiliki kemampuan untuk menguasai definisi, teorema, konsep, dan juga kemampuan matematika lainnya. Oleh karena itu, cara terbaik untuk siswa memulai belajar konsep dan juga prinsip dalam matematika adalah dengan mengkonstruksi sendiri konsep dan juga prinsip yang dipelajari tersebut. Yang kedua, dalil notasi. Dalil ini mengatakan bahwa notasi matematika yang dipakai harus disesuaikan dengan tingkat perkembangan kognitif anak, yaitu N aktif, ikonik, dan juga simbolik. Yang ketiga, dalil pengontrasan dan keanekaragaman atau variasi. Dalil ini mengatakan bahwa suatu konsep harus dikontraskan dengan konsep lainnya dan harus disajikan dengan contoh yang beragam. Misalnya, untuk mempelajari konsep bilangan 2, siswa diberi kegiatan untuk membentuk kelompok benda yang berjumlah 2 dan kelompok benda yang tidak berjumlah 2. Kemudian siswa bisa memilih kelompok benda mana yang berjumlah 2 dan kelompok benda mana yang tidak berjumlah 2. Yang keempat, dalil pengaitan. Dalil ini mengatakan bahwa antara konsep matematika yang satu dengan konsep matematika lainnya memiliki kaitan yang erat, baik itu dari segi isi ataupun dari segi penggunaan rumus-rumus. Misalnya, rumus luas persegi panjang adalah materi prasyarat untuk penemuan rumus luas sejar kenjang, yang mana rumus tersebut diturunkan dari rumus luas persegi panjang. Metode belajar dalam teori Brunner. Teori Brunner ini mengatakan supaya para siswa seharusnya belajar dengan cara berpartisipasi secara aktif dengan konsep dan juga prinsip, supaya nantinya mereka akan dianjurkan untuk mendapatkan pengalaman dan melakukan eksperimen yang mengizinkan mereka untuk menemukan berbagai prinsip itu sendiri. Pengetahuan yang didapatkan dengan cara belajar penemuan ini menunjukkan beberapa dampak yang positif, antara lain, yang pertama, pengetahuan tersebut akan bertahan lama. Yang kedua, hasil belajar penemuan memiliki efek transfer yang lebih baik dibandingkan dengan hasil belajar lainnya. Dengan kata lain, konsep dan prinsip yang dijadikan milik kognitif seseorang lebih mudah untuk diterapkan pada kondisi yang baru. Dan yang ketiga, secara umum, belajar penemuan akan meningkatkan penalaran siswa dan kemampuan untuk berpikir secara bebas. Secara khusus, belajar penemuan akan melatih keterampilan-keterampilan kognitif siswa untuk menemukan dan memecahkan masalah tanpa adanya pertolongan dari orang lain. Dan juga dikemukakan bahwa belajar penemuan akan membangkitkan keingintahuan siswa, memberikan motivasi untuk bekerja terus hingga menemukan jawaban-jawaban. Selain itu, pendekatan ini bisa mengajarkan keterampilan, memecahkan masalah tanpa pertolongan orang lain, dan juga meminta para siswa untuk menganalisis
dan juga memanipulasi informasi. Menurut teori Brunner, belajar penemuan yang murni membutuhkan waktu. Oleh karena itu, dalam bukunya yang berjudul The Relevance of Education pada tahun 1971, Brunner menyarankan supaya penggunaan belajar penemuan ini hanya akan diterapkan hingga batas-batas tertentu, yakni dengan mengarahkannya pada struktur bidang studi. Menurut Brunner, sebuah teori instruksi seharusnya meliputi pengalaman optimal untuk siswa agar mau dan bisa belajar, penstrukturan pengetahuan untuk pemahaman yang optimal, perincian urutan penyajian materi pelajaran secara optimal, bentuk dan juga pemberian yang reinforman. Sekian pembahasan teori belajar kognitivisme oleh Jordan Brunner dari saya. Apabila terdapat kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.